Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita tadi malam intinya adalah bahwa hutang yang tidak dilunasi akan mengakibatkan kepada orang telah mati urusannya, persoalannya terkatung-katung di alam barzakh. Sebaiknya segala macam hutang-hutang selesaikan sebelum mati. Yang kedua, kalau ada harta peninggalan si mati, belum boleh dibagi-bagi sebelum hutangnya dilunasi. Kira-kira itulah inti kaji kita semalam. Maka malam kini kita sambung sesuai dengan judul amalan yang akan terus-menerus menyusul setelah seseorang mati. Ada beberapa hadis yang bisa dijadikan dasar dan dalil bahwa orang kalaulah mati dia akan bisa terus mendapatkan ganjaran balasan pahala walaupun nyalah mati, di mana pahala ganjaran itu diperdapatnya karenanya yang melakukan ketika hidup. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa sanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara yang dapat menyusul, menjumpai, menemui seseorang setelah dia mati daripada sekian amalan-amalan yang pernah dilakukannya ketika hidup adalah yang pertama, ilman 'allamahu, ilmu yang diajarkannya. Selagi ilmu yang diajarkannya itu dimanfaatkan, dipakai, dipergunakan orang dan beramal orang dengan ilmunya, maka meskipun dia sudah mati sekian lama, ini akan tetap mendulang manfaat atau faedah atau ganjaran, karena orang beramal, orang beribadah, orang melaksanakan kewajiban lantaran ini mengajar dulu, jadinya memetik hasil ilmu 'allamahu wa nasyarahu, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarluaskan, baik dalam bentuk tulisan atau mode kini dalam bentuk tayangan atau berbentuk ceramah-ceramah, tabligh yang dipakai orang, dimanfaatkan orang. Itu satu. Sejalan dengan hadis yang terkenal, in qata amalu, putus amalan ketiga, salah satunya ilmun yuntafa bih. Yang kedua, waladan salihan tarakahu, waladan salihan, anak saleh yang ditinggalkannya. Selagi seseorang anak beramal saleh, maka orang tua akan tetap memperoleh hasil daripada amal saleh anak. Sebab anak tu sahurnya ibu yang mengandung, melahirkan, menyusu,
ayah yang menanggungjawab kehidupannya, makanya bisa beramal saleh adalah karena dia anak ibunya, anak bapaknya. Lebih-lebih kalau ibu atau bapaknya yang mengajar. Jikalau ibu bapaknya yang langsung mengajar, mendidiknya sehingga saleh, dua pahalanya, dua ganjaran, dua fadilah, dua manfaat. Manfaat yang pertama karena itu anaknya. Yang kedua lantaran dia yang mengajar, dua pahala. Jadi tidak ada peninggalan yang terbaik selain daripada anak yang saleh. Pernah kita contohkan dulu, saleh itu artinya kan baik, yang baik. Jangankan anak yang saleh, meja yang saleh, mejaku kan baik. Rancak, elok, bisa dipakai. Selagi elok, rancak kan dipakai orang. Maka sianan magian, sianan meninggalkan, akan memetik pahalanya, karena orang bisa memanfaatkan, memakai, mempergunakannya sebabnya nama dia. Kini ko orang saleh tinggal. Maka selama anak itu beramal saleh, dipakai orang anak itu, dimanfaatkan orang anak itu, dipergunakan orang, banyak nih perambiak orang daripada anak itu, maka terus dapat orang tuanya. Doa, bukan doa, enggak, anak itu mana? Kalau doa leleh. Kalau doa dalam hadis itu adalah awaladin salihin jad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan. Kalau itu enggak, anak saleh itu mana? Berdoa atau tidak berdoa anak, selagi anak beramal saleh, orang tuanya bahagia dan mendapatkan manfaat faedah. Yang ketiga, mushafan warrathahu, mushaf, ke mushaf, buku Al-Quran ke mushaf. Warasahu, yang dia wariskan, yang dibagi-bagi, yang ditinggalkannya, yang diberi-beri. Mushaf. Ana mushaf buku. Ada juga ulama yang bedakan kalau nan mushaf ko isinya Quran saja. Tapi kalau ada penterjemah dan keterangan ringkas itu tidak mushaf leh. Karena lah bercampur dengan karangan manusia. Tetapi ada sebagian ulama memahami bahwa bukan hanya mushaf, apa saja buku-buku, kitab-kitab yang bisa dipakai, dijadikan pedoman rujukan untuk memahami Al-Quran, maka itu termasuk kitab-kitab yang dibagikannya. Selama kitab itu dibaca, dipelajari, dipedomani, atau ulama-ulama dulu yang menulis karya-karya ini dipakai, selama orang membaca, mengajarkan, menyebarluaskan, beramal orang dengan itu, maka orang yang mati akan terus mendapat ganjaran, pahala, dan kiriman. Itu yang keempat. Yang ketiga yang keempat, au masjidan banahu, masjid yang dibangun. Bana dia membangun, walaupun dia ikut membangun hanya sebesar sarang burung untuk bertelur. Membangun, bukan menghias, membangun. Dulu tidak ada masjid di situ, atau masjidnya sudah roboh, sudah hancur, lalu dibangunnya lagi. Yang penting siapapun yang ikut serta membangun masjid, berapapun yang bisa dia ikut serta, maka dia akan mendapat ganjaran pahala dan terus akan mengalir kepadanya. Contoh wasiko, ambo dulu lah mendapat yo ko Barombak. Dulu kan di sebelah papan di sebelah. Itu mulai kau bangun. Sia saja nan ikut satu membangun, walaupun sagadang burung basarang untuk berteluah, maka
Kini ko pakai masjid, salat wak di siko, mengaji wak siko, i'tikaf wak di siko. Kita pakai untuk kegiatan-kegiatan, terus mengalir faedah manfaatnya. Bukan mancai, bukan menghias, bukan memperindah, membangun. Mancai memperindah. No banahu, dia membangunnya dari awal atau diikut menyempurnakan bangunan itu. Apalagi yang merintis. Itu yang keempat. Kita ringkas. Yang kelima, au baitan libnis sabil banah, atau rumah yang dibangunnya untuk orang-orang yang tidak punya rumah, untuk orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Dibikinnya rumah atau los, maka silakan huni tempati tanpa dipungut biaya. Baraya kata Allah umumnya semalam 2 malam, pokoknya siang tak punya rumah pakai. Selama dipakai, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, maka selama itu bermanfaat untuknya. Sengaja dibangunnya rumah untuk orang-orang yang kehilangan tempat tinggal. Walaupun gubuk rewat, walaupun tak gadang, yang penting orang bisa di situ lalu berteduh, bisa tinggal di situ. Alangkah hebatnya orang yang seperti itu, membangun rumah-rumah untuk orang yang tidak punya rumah. Yang berikutnya, nahran ajrahu, atau nahran, atau sungai yang dialirkannya, sama dengan bandar. Di pabiannya bandar lewat ke tanahnya, sehingga mengalir air itu melalui tanahnya lalu bandar. Melalui bandar cukup barang orang banyak memanfaatkan. Bisa orang ke sawah, lewat di tanahnya, di pabiannya lewat, termasuk polongan, termasuk pipa-pipa, sehingga orang-orang yang jauh di bawah sana bisa memakai, bisa mempakan. Menurut pamahan boh, kalau lado bandar di muka rumah awak, jangan dulu pangana untuk kemambiak-biak melah, supaya terus melimpah aliran pahalanya. Berikutnya, al-sadaqatan, atau sedekah yang akhrajaha, yang dia keluarkan, yang dia berikan, min malihi, daripada hartanya sendiri, fi sihhatihi, ketikanya masih sehat, dan ketika hayati masih hidup. Karena beda, sedekah yang diberikan ketika lah sakit-sakit, atau ketika kita lah hampir mati lalu kita wasiatkan, berbeda nilainya. Yang besarnya ganjaran pahala adalah dia awak pengguna doang perlu. Orang berhajat awak butuh, awak masih sehat, awak kalau hampir tiara tua kita geng ke orang. Kalau nak kata pengguna lagi, itulah jadi aja. Semua yang bagian pangik balabiah daripada rasa lagi selalu kan sebalah. Kalau sakit-sakit itu tidak berguna lah. Kali yang kan tidak laku lah. Yang kurang. Jawab masih berguna, masih manfaat. Lalu kita sedekahkan. Fi sihhati, ketika dia masih sehat, dan ketika masih hidup. Kalau lah buat wasiat, tidak berguna lah. Bernilai, tapi jauh berbeda. Akan terus mengalir. Alangkah bahagianya orang-orang. Pertama tadi para guru-guru yang ikhlas mengajar, bukan dari mau gaji. Nah, mau gaji itu haknya itu. Dia mengajar dan ikhlas untuk menyerahkan ilmu, lebih-lebih ilmunya ilmu syar'i, ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana dia mengenal ajaran agamanya sendiri. Diajarkan dengan ikhlas, akan terus mengalir sampai tadi anak saleh yang ditinggalkan, Quran atau kitab-kitab yang diwaris-wariskan, masjid yang dibangun, rumah untuk orang yang tidak punya rumah, air sungai yang dialirkan, sedekah yang dikeluarkan.
Kemudian dalam riwayat lain ada tambahan, konon paling hebat. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang merintis, memulai, mempelopori suatu sunnah hasanah, suatu rintisan yang baik di dalam Islam, maka untuknya pahala, dan pahala orang yang mengerjakan rintisan, melanjutkan rintisannya itu. Balik itu kamu saja kah? Amo nak tahu dah, siapa nama rintis pertama kali menerima masjid siko. Apa rintis cakap tu sampai kini kita pakai masjid. Ini nama rintis. Akan terus mendapat pahala. Pokoknya apa saja perbuatan baik, lalu kita yang merintis, perintisnya cakap tu akan terus mendapat pahala. Atau contohnya sekolah awak dalam, sekolah nama rintis dulu sinan, mengurukan ide untuk membeli tanah, lalu satu kita menyumbang mau wakaf, tak beli tanah. Kemudian tagaan pondok yang merintis pertama kali sampai kini lah tagaklah sekolah, tagaklah masjid, lah sekian murid, 800 kurang murid, barangkali bisa ke 1000, ditambah tenaga pendidik dan kependidikan bisa lebih 1000. Siang malam orang di situ didik, membaca Quran, mempelajari agama, mempelajari ilmu yang manfaat, akan terus mendapat pahala. Jadi bara saham masuk segitu kita dapat. Itu hebatnya para perintis. Walaupun terkadang para perintis itu terlupakan, tidak tercatat kadang-kadang dalam sejarah, tapi catatan malaikat ada, di langit ada catatannya siapa merintis. Jadi al-fadlu lil mubtadi, keutamaan itu bagi perintis. In ahsana, walaupun al-muqtadi lebih bagus, walaupun nanti pelanjutnya jauh lebih bagus, tapi pelanjut itu tidak sama dengan perintis. Perintis pertama habis, lalu disambung oleh perintis kedua, sama walaupun nilai berbeda. Namanya sunnah hasanatan, rintisannya baik. Atau sajalah nanti rintis yang baik-baik, perbuatan baik akan terus, termasuk sunamiyah. Dulu kan ada sunamiyah, dulu PGA ada salah ya, ada sampai kini orang sekolah siapa merintis tanah, siapa pakai, tercatat. Kalau ikhlas orang ke dulu sampai kini lah mati orang, akan terus lepas lah. Semua bara banyak orang di situ memanfaatkannya. Itu hebatnya merintis. Cilakolah orang nak merintis nombor 2. Sebab ini pun akan menulang dosa terus menerus. Selagi orang melanjutkan kerja buruknya, perbuatan buruknya, peninggalan buruknya, masih ada orang melanjutkan. Ya, tanya dapat. Datang mendekati Rasulullah, tanyanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ranggai mula meninggal? Kau hadis dari Imam Ahmad. Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birrin abawaya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bihi. Tanyanya, ya Rasulullah, apakah masih ada tersisa baktiku, khidmatku untuk hamba persembahkan kepada orang tua hamba nalah meninggal kedua-duanya. Itu tanya ke Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Na'am, ada." Kata beliau, masih khisalun arba'ah. Ada 4 yang bisa engkau lakukan untuk orang gaibmu, berguna manfaat untuk orang gaibmu.
Rasulullah yang pertama as-salatu alaihima. Jangan berhenti berdoa kepada Allah untuk kedua-duanya. Teruslah berdoa. Doa agar mereka ditempatkan tempat yang terbaik, dilampangkan kuburannya, dikasih cahaya. Dan panjang doa kita. Teruslah berdoa untuk orang tua kita. Itu satu. Yang kedua, al-istighfaru lahma, mintakan ampunan spesial kepada Allah untuk keduanya, untuk kedua orang gaib. Sungguh-sungguh serius meminta memohon ampun kepada Allah untuk beliau berdua dalam mati itu. Setiap kita minta ampun kepada Allah, bawa kedua-duanya. Rabbighfirli wa liwalidayya. Wahai Allah, ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa dua orang tua. Terus jangan lupa. Setiap kali kita mintakan ampun kepada Allah, akan terasa bagi mereka kelapangan, keringanan, keluasan. Bahkan derajatnya makin meninggi. Tercengang-cengangnya terus mendapat kiriman. Teruslah mintakan ampun, doa dan istighfar. Kapan saja kita berdoa dan minta ampun kepada Allah, bawa kedua orang tua kita dalam hati itu. Sebab kita agaknya pitih, kena pitih, bukan pitih lah. Itu yang kedua kita Rasulullah. Yang ketiga, infadu ahdihima, tunaikan janji-janji keduanya. Kalau nya pernah berjanji ke orang atau ke siapapun, tetap lanjutkan janjinya. Amwa dulu orang gaibnya terus mengasih donatur kepada kami. Saja ambo di seorang ka. Pindahlah ke Senayan. Terus mati orang gaib itu kini. Dilanjutkan oleh anak. Sebab dia berjanji akan terus menjadi donatur. Membantu walaupun agak 50,000 atau 1,000 sebulan terus. Kecil ke anaknya atau anak bicara, dulu amak rajin membantu, ia beliau berjanji. Lanjutkan ke Liandi, lanjutkan di Liandi, sawam bawah. Nalah berjanji, tunaikan janji-janji orang sampai kini terus, walaupun tak bara, nan nilainya kan bukan bara tu. Yang penting terus memberi. Jadi apapun yang telah pernah diniatkan, dicita-citakan, dijanjikan oleh orang tua kita telah mati itu, sampaikan, membahagiakannya, menyenangkannya, dan terus akan mendapat padanya buahnya, hasilnya. Analah biasa dilakukan awak jangan putus hanya nantian. Sebab tu bakti awak. Usahakan untuk terus melanjutkan, menunaikan bakti kita orang kayak gitu dalam bentuk apa dan cara apapun, supaya kedua-duanya senang dan bahagia. Janjinya lah di usahanya dan janjinya lah kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, ighfaru sadiqihima, muliakan teman-teman orang tuamu, karena itu membahagiakannya, menyenangkannya. Sia teman-teman nanggai asiswa, ya sianya bagawa rapi, maka sambung balik, lanjutkan balik. Sebab teman akan mendoakan temannya. Namanya sadik, teman dekat. Bertamu doa teman-teman orang gaib itu kata-kata di orang gaib, tabacu di orang yang ancak-ancak di doanya. Maka hubungilah teman-teman orang gaib kita, lalu berbuat baik kepadanya. Karena kadang-kadang kawanku atih pada badan sana, kecil orang, kecil ambo ya. Maka itu berbakti. Itu yang dilakukan oleh salah seorang sahabat namanya Ibnu Umar. Dalam perjalanannya ke Makkah,
dikasihkannya keledainya kepada kawan apaknya, dikasihnya untuk kepala. Terilah kau kawan apak mau masih tintinya. Isiase kawan orang gaya jadi nubon. Dan itu membahagiakannya, menyenangkannya di alam sana. Itu hal-hal yang masih berguna, bermanfaat untuk orang gaib. Masih ada waktu sedikit lagi. Dalam hadis lain dikecekkan begitu. Ada namanya Sayyid bin Al-Musayyib, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal. Itu Sa'ad bin Ubadah, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Ibuku sudah wafat, sudah mati, Rasulullah. Afatasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah atas nama ibu ambo? Orang gaib ambo nak berusi atas namanya. Kalau na'am, boleh. Kan anak je. Kalau pendapat ulama membolehkan. Qultu fa yusadaqah. Kalau boleh Rasulullah bertanya membeli anan terbaik mau sedekahkan atas nama orang gaib. Kata beliau, sakyul ma, memberi minum air. Galilah semua, galilah air. Lebih-lebih di negara Arab sinan, di negara Arab sinan penuh air. Sakyul ma, air itu kecil orang sumber kehidupan. Galilah ia untuknya. Dalam riwayat lain, spesialnya gali semua, lalu dikecekkannya, ya Rasulullah, air semua mau gali kau untuk ibumu. Selagi orang memanfaatkan air itu. Di dalam pondok wakini itu ada 3 mata air, 3 semua. Dengan kedalaman 200 meter kurang. Jernih. 1, 2, 3 masjid cek. Itu menyampaikan hadisku kepada salah seorang ibu, langsung nyentak. Sampai selesai berapa biayanya biaya. Ketika itu mau perkaruan saya 200 juta. Ini cicilnya. Tamai 200 juta. Sampai kini bara orang banyak minum. Minum, mandi, berwudu, babuko. Karena sedekah yang terbaik salah satunya air. Atas nama dalam temeraga, dalam 3. Itu Ibu Rahmi cek, doktor di anak Mama Sarmini. Beliau nyumbang tarikh kumpulan ambo bayang ke hutang air. Sebab sumur bor 3 lam. Orang minum sehari semalam 1,000 orang. 3. Ambo kecek ke beliau, kiriman ibu dulu. Spesialkan untuk cek semua. Kurang kami tambah, tapi nanti piti ibu kiriman. Lo kiriman 10 juta sekian lama. Barang kurang kami cari aja. Yes, saya semua. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Mama Sarmini dan apa ya? Kenapa itu? Itu sedekah terbaik untuk orang tua. Kau ni kedilaman kau ada semua kau. Magali. Ayahnya janiah, tapi lah belum dia nak pakai. Lanjutlah. Siapa bisa melanjut. Bara banyak orang makai beku mengalir untuk orang gaib. Niatkan sedekahkan untuk orang gaib. Semua kau dia melihat. Hendak tu sio tanti palo. Siapa bisa lanjutkan. Niatkan untuk orang gaib. Khidmat untuk orang gaib. Kerana tidak nak orang gaib, awak pun nanti butuh dengan kiriman orang hidup. Intinya kita nalah mati atau orang gaib kita nalah mati atau siapapun lah mati, masih bisa mendapatkan pahala, ganjaran, balasan, dan masih banyak amalannya yang bisa menyusulkannya. Itu antara lain yang kita sampaikan tadi. Atau masuklah tanaman-tanaman yang tanam dulu. Itu untuk anak cucuren. Atau untuk sia saja dalam pokoknya dia menanam. Tanamannya. Sampai kini Pak durian kamang tu orang kini nanam tu. Bukan orang kamang Pak. Sampai kini durian kamang tu orang kini nanam tu. Kacik mau lah dia durian.
Sampai kini kulit durian tak makan orang dah. Manfaat. Orang sesuap. Jadi orang sesuap menanam, kalau ikhlas menanam, kok buruang, kok ulet, kok tupai, kok simpai nak makan bapalonya tadi. Sabut tu makan Allah. Silakan nanti rujuk hadis ni. Untuk tu kita ada parak tinggal rangai bertanam-tanam tua, kok habis ditupai, jangan pakai lerah tupai tu. Lebih para orang mah. Icari orang Maliang, bela orang Maliang merosot, tapi nama palon tetap orang Ranggai. Sebab saja nama memakai memanfaatkan buah-buah tanaman-tanaman ranggai itu manfaat. Untuk itu terakhir kita sampaikan peninggalan ranggai kita, kalau ada yang masih bisa memanfaatkan, manfaatkan. Kalau tidak, suruh orang memanfaatkan supaya terus ya. Jangan pabian peninggalan ranggai, apapun bentuk peninggalannya, tidak terpakai, tak letak sih. Tanti pahalanya. Suruhlah orang pakai. Ia habis nak orang. Ia kan nama saya pakai. Pakailah, penggunaanlah, manfaatlah. Supaya beliau tetap menepih siapapun itu. Bahkan rumah sekalipun kalau kosong, suruh orang munyian. Supaya orang gaib nak bangun dulu menepih. Kalau mau diperen, cak peren. Kalau lagi pitih, kau kena biar sewa rumah. Biarlah orang muni. Jangan kecil lo daripada lapuak, tak paluak leh. Daripada lapuak, biasalah orang muni. Tak, niat ke mana, unyilah. Cari orang yang tak punya rumah, unyilah. Supaya terus mengalir. Kalau memang kita ingin berkhidmat, berbakti kepada orang kita telah meninggal. Rasanya tu kaji kita malam ini. Mudah-mudahan kalau meninggal, nanti ada lo aliran pahala kepada kita setelah mati. Dengan menyampaikan malam kini, mudah-mudahan kita pula dapat bahan atau dapat pengetahuan yang tak ada dah nang kapaguna untuk awak setelah mati, kecuali awak pernah melakukannya ketika hidup. Sebab nak mengalir kawak tu anak awak kita lakukan ketika hidup. Cuma ketika lah mati kita cuma tinggal panen nasi. Sekian kaji kita. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.